Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Okay, please this out. Assalamualaikum, hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia ya, yang masih berhubungan dengan puisi rakyat. Nah, hari ini kita akan membahas masalah menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tertulis. Ya anak-anak, menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tertulis. Nah, di sini ya puisi rakyat tersebut berdasarkan bentuk dibedakan menjadi dua, yaitu konvensional puisi lama atau ikonvensional atau puisi modern. Nah, seperti yang kamu ketahui, ya, apabila dia puisi lama itu berbeda dengan puisi modern. Nah, puisi lama masih terikat oleh persajakan. Ya, seperti yang pernah Umi sampaikan yang dahulu, puisi lama masih terikat oleh persajakan. Nah, sementara puisi modern itu bebas, tidak terikat oleh ikatan-ikatan ataupun syarat-syarat yang ada. Nah, ini dia ya antara perbedaan puisi lama dan puisi modern, konvensional dan ikonvensional. Dalam menulis puisi lama ya, itu puisi lama itu terikat oleh bait, rima dan irama. Ya, bait, rima dan irama. Inilah dia. Ya, syarat-syarat ataupun yang membuat terikatnya suatu puisi lama tersebut itu dibedakan oleh bait, rima, dan irama. Oke, nah satu-satu akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas bait. Ya, dalam bait merupakan satuan puisi yang terdapat dalam beberapa baris yang menjadi satu kesatuan utuh. Diulang, bait merupakan satuan puisi terdapat dalam beberapa baris dan menjadi kesatuan yang utuh. Nah, jadi bait itu samalah diartikan dengan gabungan dari beberapa baris dalam syair ataupun pantun tersebut. Contohnya ini ya, kita bacakan. Berpikir secara sehat, berucap tentang taubat dan sholawat, berkarya dalam hidup dan manfaat, berprasangka yang baik dan tepat. Nah, rajin-rajin beribadat, janganlah lupa mengerjakan sholat, dan perbanyaklah engkau berzakat untuk bekal nanti di akhirat. Nah, jadi anak-anak di sini bisa kita lihat bahwa syair ini terdiri dari dua bait. Bait pertama dan bait kedua. Ini bait pertama terdiri dari 4 baris, bait kedua terdiri dari 4 baris. Inilah dia yang dikatakan bait, ya, gabungan dari kumpulan dari beberapa baris. Nah, ini bait. Ini contoh syair. Ya. Nah, lanjut kita yang kedua yaitu rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi tiap baris. Pengulangan bunyi tiap baris. Nah, bunyi yang diulang itu misalnya AAAA atau ABAB. Ya, maksud dari AAA di sini huruf akhirnya sama semuanya dan huruf akhirnya berbeda, zigzag itu ya, AB AB. Nah, di sini contoh dari rima atau pembagian rima di sini ada rima awal. Ya, rima awal itu contohnya ya. Rima awal itu, diulang lagi, rima awal itu adalah berada di awal dari satu bunyi. Misalnya, bagai banjir gulung gemulung. Nah, ini rima di awal. B, B, G, G. Ya, bagai banjir gulung gemulung. Ini bisa dikatakan rima awal. Nah, di sini bisa kita lihat, di dalam syair ini juga ada rima awalnya B, 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 B. Ya, bisa juga B, 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 B. Nah, itu dia rima awalnya. Nah, kita lanjut ke rima akhir. Rima akhir ya, itu misalnya pilu hatiku kau palu. Pilu
hatiku kau palu. Ini di akhirnya. Ya, di akhir-akhirnya ini huruf-hurufnya ini sama. Nah, ya itu dia rimanya. Pilu hatiku kau palu. Nah, kita kembali ke yang B, yaitu rima tengah. Ya, rima tengah di sini contohnya, atau sebelum ke contoh, rima tengah itu berarti rima yang ada di tengah-tengah dari satu syair ataupun pantun. Contohnya, pemuda kaulah harapan bangsa, pemudi kaulah harapan negeri. Nah, ini dia. Misalnya kaulah ini, nah ini sama, nah ini dia berada di tengah. Ya, jadi pengulangan yaitu bunyi itu bisa di awal, di tengah, di akhir. Ya, sekali lagi Umi sampaikan bahwa rima itu adalah pengulangan bunyi setiap baris. Nah, dia bisa berbentuk huruf, ya, huruf yang sama bisa berbentuk kata yang sama. Kalau dia huruf yang sama ini B, G, G. Nah, apabila dia kata yang sama itu yang di tengah, kaulah. Itu pengulangan kata yang sama. Nah, apabila dia di akhir, ini contohnya misalnya ya u. Nah, itu nanti bisa kamu lihat di contoh yang lain yang ada di dalam buku kamu, ya itu kamu bisa perhatikan atau bisa bedakan yang mana rima tengah, rima awal dan rima akhir. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu irama. Irama ini berkaitan dengan cara baca puisi itu sendiri. Ya, irama itu berkaitan dengan cara baca puisi itu sendiri. Contohnya, nah cara membaca puisi itu sendiri, contohnya misalnya panjang pendeknya. Ya, panjang pendek dari pembacaan puisi ataupun syair ataupun pantun itu, keras lembutnya. Nah, irama akan timbul berdasarkan rima atau pengulangan bunyi. Ya, karena rima dan irama ini berkaitan erat. Ya, rima dan irama ini berkaitan erat. Nah, jadi Umi ulang sekali lagi bahwa irama ini yaitu cara kita dalam pembacaan puisi ataupun syair. Ya, lemah lembutnya kita, kerasnya kita, ataupun bisa dikatakan panjang pendeknya kita dalam membaca syair ataupun irama pantun tersebut, itulah yang dikatakan dengan irama. Nah, jadi anak-anak, ya, dalam penyajian puisi itu yang perlu diperhatikan, Umi ulang lagi, ada 3. Yang pertama yaitu bait, ya bait. Yang kedua rima, dan yang ketiga irama. Ketiga ini itu berkaitan erat. Ya, bagus tidaknya nanti kita dalam membuat dan membacakan suatu puisi ataupun syair ataupun pantun itu tergantung dari bait, rima dan irama yang akan kita sajikan. Oke anak-anak Umi semuanya, ya inilah yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kamu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.